Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Dan sore ini saya mengundang seorang pakar ekonomi kita yang bekas Menko, pernah jadi Menko, pernah jadi Menteri, dan pengalamannya udah segudang lah. Dan begitu juga sekolahnya udah di berbagai tempat, termasuk di Amerika. Dan memang dia salah satu tokoh ekonomi yang sekarang sering dimintai pendapat oleh media. Dan pendapat dia memang menarik untuk publik. Karena itu sore ini beliau adalah Bung Rizal Ramli. Bang Karni, selamat sore. Kalau Bang Karni yang ngundang, saya nggak punya alasan apapun buat menolak Bang Karni. Karena Bang Karni ini betul-betul legend lah di dalam media televisi. Irresistible, tidak bisa ditolak. Walaupun sekarang programnya diistirahatkan. Bung RR, kalau di grup kami namanya RR. Bung RR, ini problem kita belakangan ini banyak sekali. Jadi dalam seminggu itu topik itu bisa berubah drastis, bisa 2-3 kali. Ya. Dan minggu ini kita sebetulnya saya mau mulai dengan Aji, tapi ada lagi yang lebih hangat, yaitu pajak pertambahan nilai katanya untuk sembako dan untuk sekolah yang mau udah di draft untuk jadi undang-undang, walaupun belum sampai ke DPR. Kemudian juga ada masalah Garuda yang utangnya begitu banyak dan bahkan terancam dilikuidasi. Ini kan masalah-masalah yang sebetulnya kalau Bung Rizal Ramli ini masih duduk di pemerintahan, ini tugas dia seharusnya membereskan semua. Bagaimana Bung Rizal melihat pertama soal PPN ini? Apakah memang sudah begitu sulitnya pemerintah untuk mendapatkan uang sampai-sampai beras, jagung, bahkan kacang kedelai sampai garam, gula itu akan dipajak gitu. Dan apa akibatnya ini untuk rakyat? Kalau itu kena pajak pertambahan nilai atau yang lebih dikenal itu pajak penjualan. Bagaimana Bung Rizal melihat? Bang Karni, saya prihatin sekaligus kaget gitu. Memang pemerintah lagi panik, lagi kesulitan likuiditas, penerimaan pajak rendah. Tapi kok tega-teganya mau kasih tambahan pajak PPN kepada sembako, pendidikan, dan sebagainya. Mohon maaf, ini sih udah zolim lah. Iya kan? Siapapun pemerintahnya dari dulu selalu jaga agar sembako itu murah, kalau perlu disubsidi, dan sekolah juga demikian. Tapi ini kok tega, saking paniknya, sembako pun mau dinaikin pajaknya. Pendidikan juga. Kayak kehilangan akal kita. Tapi di sisi lain, pajak untuk yang besar-besar malah dikasih pembebasan pajak tax holiday 20 tahun. Bebas pajak pendapatan. Untuk batu bara diturunin royaltinya dijadikan 0. Untuk pembelian mobil di-nolin. Jadi benar-benar ini pemerintah sangat pro sama yang gede, yang udah kaya, dan nindes yang miskin,
dengan kebijakan seperti ini. Nah, sudah tentu ini akan berdampak pada kenaikan harga. Berantailah, harga makanan, harga sembako akan naik. Tapi mari kita bertanya secara objektif, apa sih masalah kita? Masalah kita yang utama adalah kewajiban bayar bunga hutang 273 triliun satu tahun. Untuk bunga toh? Untuk bunga doang, belum pokok. Pokok itu berapa ratus triliun lagi. Kenapa? Karena selama ini minjem dengan bunga 2% lebih tinggi dari seharusnya. Jadi pokok masalah kita di situ. Kenapa nggak fokus di masalah itu? Ya, caranya gimana? Lakukan langkah-langkah dong, terobosan, supaya kewajiban bunga itu bisa dipotong menjadi setengahnya. Apa mungkin? Mungkin. Saya sebelum COVID, saya ke satu negara besar, kebetulan gubernur bank sentralnya teman lama. Saya bilang, kamu kan sekarang kalau nerbitin surat hutang atau bond, kamu bayar bunga kepada yang minjem. Istilahnya interest rate-nya negatif, minus 1% pada waktu itu. Kita Indonesia kalau nerbitin surat hutang, yield-nya bunganya itu 7,5%. Mau nggak kita swap? Kamu ambil surat hutang kita, saya kasih bunga kamu plus 1%. Dia bilang, Dr. Ramli, I'd love to do this. Saya senang banget kalau Indonesia mau begitu. Karena hari ini kita minjemin ke lembaga keuangan, kita yang harus bayar bunga. Minus 1%. Kalau kamu kasih Indonesia, kasih kita 1%, kita happy banget. Saya bilang dengan syarat, tenor pinjaman Indonesia rata-rata 7 tahun, saya mau naikkan 30-50 tahun supaya kita punya stabilitas finansial. Dr. Ramli, tell me, kapan Indonesia akan putusin itu? We'll do that for you. Pada waktu itu Jerman juga minus 1%, Amerika minus 0,5%. Dan biasa itu, loan yang bunga tinggi, kita tukar dengan yang bunga murah kan. Satu. Yang kedua, waktu saya Menko Gus Dur, saya lakukan yang pertama di negara di dunia, yaitu tukar hutang dengan hutang. Istilah kerennya debt to nature swap. Waktu itu sama Jerman. Jerman tukang ngeritik Indonesia, tukang merusak lingkungan, mengganggu paru-paru dunia. Saya ketemu sama Menteri Keuangan Jerman, jangan gitu deh, kita win-win. Saya sediakan 300.000 hektar hutan di Kalimantan untuk konservasi, kamu potong hutang Indonesia $600 juta. Kita lakukan dalam 5 tahap. Dia setuju, kita tukar yang pertama Indonesia dipotong hutangnya $600 juta. Harusnya 4 tahap lagi, tapi pemerintah Gus Dur jatuh. Nah hari ini, Bang Kardi, itu soal lingkungan hidup nomor 1 di dunia. Iya betul. Ya bahkan RRC aja setuju gitu. Saya waktu Lebaran hari ketiga ada teman-teman dari Amerika datang. Dia bilang, what can we do for Indonesia? Saya bilang kalau kamu mau bantu, kita adakan lagi swap debt to nature swap. Kita sediakan di seluruh luar Jawa, hutan 30 juta hektar buat konservasi. Kamu potong hutang Indonesia $60 miliar. Dia kebetulan temannya John Kerry. Orang berpengaruh lah di Amerikanya. Dia bilang, Dr. Ramli, we love to do it. John Kerry would love to do it. Karena kita kan nyelamatin paru-paru dunia. Jadi, what I'm trying to say, kalau kita inovatif, out of the box, banyak kok solusi soal hutang ini. Udah diusulkan belum semuanya ini ke pemerintah? Ya, saya udah ngomong di sosial media.
Tapi mereka nggak ngerti, mereka terikat dengan pola yang lama. Nah yang ketiga, Bang Karni, waktu itu kita waktu pemerintahan Gus Dur dikritik juga sama Kuwait. Setiap kali di parlemen Kuwait, Menteri Keuangannya dia tanya-tanya terus soal utang Indonesia yang nggak habis-habis. Akhirnya Menteri Keuangannya datang sama saya, Dr. Ramli, can you help us? Itu gimana? Kamu bayar dulu seluruh hutang Indonesia. Nanti kita kasih utang baru lagi supaya saya nggak ditanya-tanya di parlemen Kuwait. Saya bilang oke, tapi dengan bunga lebih murah ya. Setuju dia. Kita tukar high cost debt, utang bunga mahal dengan utang bunga murah. Setelah selesai dia datang lagi, Dr. Ramli, kita terima kasih banget. Saya nggak usah ngapalin ekonomi Indonesia buat jawab-jawab parlemen di Kuwait. Saya mau kasih kamu hadiah, what do you want? Saya bilang saya lama di Bandung, kalau saya ke Bandung, masuk Bandung tuh macet banget di Ciamplas. Bisa nggak kamu bangunin buat saya gratis flyover Pasopati? Dia bangun gratis. Pak Karni kalau masuk Bandung kan ada flyover. Itu gratis. Lihat, kalau kita inovatif banyak caranya buat mengurangi hutang. Mohon maaf nih, kalau Rizal Ramli presiden, insya Allah kejadian, itu beban hutang yang 273 triliun, kita akan potong jadi setengahnya. Uangnya saya akan pakai wifi gratis di seluruh Indonesia. Jadi banyak kok. Ya kan? Nah, ini malah ribut naikin pajak. Kenapa masalah? Biasanya kalau lagi krisis di seluruh dunia, nggak mau naikin pajak, kecuali kepepet sekalian. Tapi kalau ekonominya sudah baik, booming, orang bayar pajak lebih mahal nggak ada masalah. Justru pajak itu harus diturunin supaya orang ada insentif buat aktif lagi di masa resesi. Nah yang kedua, ada yang usulin supaya pajak pendapatan 35%. Di Singapura, pajak pendapatan itu hanya 17%. 17? Yes. Jadi orang yang punya transaksi 5 juta dolar, dia akan lakukan semua transaksinya di Singapura. Hanya modal kerja aja yang ditransferin ke Indonesia. Jadi langkah ini itu akan mengakibatkan justru capital outflow ke luar negeri. Ini mohon maaf ya, Menteri Keuangannya sekolahnya di mana saya juga nggak ngerti. Iya kan? Kalau kamu Uber itu, ya kan, orang malah akan pindahin uangnya ke Singapura, ke Hong Kong, yang lebih murah rate-nya. Kalau misalnya pajak dinaikin, saya saranin pajak dari capital gain. Orang spekulasi di pasar modal, itu kan dipajakin 0. Coba kita pajakin itu 10%. Dapatnya tiap hari gede kok. Yang kedua, kalau mau pajakin warisan. Dan sebagainya. Tapi poin saya yang paling penting, Bung Karni, masalah kita itu kebanyakan utang, bunganya kemahalan. Ini sekarang rakyat yang di Uber, yang kecil-kecil, yang gede dia nggak berani. Iya kan? Kalau jagoan, potong dong, cari jalan. Bagaimana beban hutang kita turun jadi setengahnya. Ada jalannya, pernah dibuktikan, bisa. Pemerintahan Gus Dur satu-satunya pemerintahan yang tidak nambah hutang. Malah berkurang hutang. Nah, pikiran gini nggak ada. Makanya saya banyak dihubungi oleh rakyat biasa, pedagang, orang bisnis yang kelas kakap. Pak Ramli ini udah nggak bener nih. Kita lagi susah malah mau dinaikin pajaknya. Apalagi guru-guru. Banyak yang WA saya, Bang ini udah nggak bener nih Bang. Masa sekolah mau di PPN-in dinaikin? Mau tidak dibebaskan dari PPN, bukan dinaikkan kan? Hah? Ya selama ini bebas, sekarang mau dikasih pajak. Iyalah, nggak kena pajak, habis ini mau dipajakin. Bung Karni ini nunjukin, ini nggak mampu nyelesain masalah, makanya nongol tuh masalah lagi. Ini akibatnya, ujungnya menurut Bung Rizal, apa ini yang akan terjadi bagi bangsa ini?
Kalau Satu, ini nggak bisa diselesaikan juga. mereka kalau cari solusi, itu rather than solving the problem, create new problem. Kan kalau kita ada masalah, ada solusi yang menyelesaikan masalah, tidak ciptakan masalah baru. Ada solusi yang yang ciptakan masalah baru. Ya, level mereka ini setiap mau cari solusi, itu menciptakan masalah baru. Kenapa? Tidak fokus kepada core issue. Isu utama. Dalam kasus ini, isu utama kita adalah kesulitan untuk membayar bunga hutang. Untuk membayar bunga saja, pemerintah Indonesia mesti ngutang lagi. Istilahnya, primary balance-nya negatif. Hanya untuk bayar bunga aja, dia mesti minjem. Itulah kondisi ekonomi kita hari ini. Makanya saya ngeri ke depan, masa depan bangsa ini. Apakah ini habis ini akan timbul inflasi atau kan tidak mungkin kita bangsa dilikuidasi. Kalau inflasi sih enggak, karena rakyat kan nggak punya daya beli, makanya inflasi kan rendah sekali. Enggak karena dinaikkan harga. Oh, tapi beras. begitu dia naikin harga-harga, ya pasti naik lah inflasi. Dan ujungnya bagaimana caranya supaya nggak terjadi yang tadi itu? Yang tadi itu caranya kan saya tawarin solusinya tadi, enggak nih. Tapi kalau memang nggak mampu ya mau ngomong apa, ya kan? Ya, yang akan menjadi sekali tentulah orang-orang yang berpenghasilan di bawah ya. Yes. Artinya hidupnya udah susah, mungkin juga udah gak punya mata pencarian. Yes. Sekarang berasnya dipajak, Yeah. dia punya gula juga dipajak, kacang kedelai aja dipajak, berarti tahu dan tempe pun akan naik kan. Yeah. Makanya ujungnya itu saya agak ngeri lihat apa yang akan terjadi gitu. Bukan nih, saya nggak ngomong Indonesia ya, ngomong tentang pengalaman di negara-negara lain. Bang Karni kan tahu, kenapa sih ada revolusi, American Revolution, lawan pemerintah Inggris. Sederhana, pemerintah Inggris majekin teh untuk rakyat Amerika. Dia kan penjajah di Amerika, Inggris. Dia bawa teh dari India, dari Sri Lanka, selain harga wajar, dia pajakin lagi. Terjadilah apa yang disebut Boston Tea Party. Tokoh-tokoh masyarakat Amerika lempar itu teh Inggris ke laut. Itulah mulai revolusi Amerika. Akhirnya minta memerdekakan dari Inggris. Bang Karni tahu kan sejarah revolusi Prancis? Iya, Prancis. Rajanya bersenang-senang, berfoya-foya sama ratunya. Ya. Caranya gimana? Rakyat dipajakin terus, yang nggak perlu dipajakin terus. Akhirnya terjadilah revolusi Prancis. Di India, apa yang terjadi? Pemerintah penjajah Inggris, orang India kan perlu garam setiap kali masak. Pemerintah Inggris yang pegang monopolinya, dia naikin pajaknya. Apa yang terjadi? Gandhi bersama Nehru, yang kemudian jadi Perdana Menteri, datang sama pendukungnya ke laut, mereka bikin garam sendiri. Itu adalah gerakan Satyagraha. Kita nggak mau dipajakin garam kita oleh penjajah Inggris. Dengan modal Satyagraha itu, Gandhi dan Nehru memerdekakan India. Jadi jangan salah baca. Kalau rakyat terus-menerus bisanya diperas terus, tidak diberikan hak-haknya, ya pasti marah. Bangsa kita ini bangsa paling sabar, Bang Karni, di dunia. Kasarnya kalau kita naik bus, ya kan, kita nginjek kaki orang nih, dia bukannya marah. Bang, mas, maaf mas kakinya. Kita angkat kaki kita, dia terima kasih Bang Karni. Terima kasih. Iya kan? Di negara lain marah-marah dia. Tapi ada batasnya
kesabaran dia habis. Akhirnya terjadilah amok. Amok itu dia nggak peduli, udah, gue lawan. Nah, istilah amok itu di kamus bahasa Inggris hanya ada di Indonesia. Kata Indonesia lah. Kata Indonesia. Nunjukin bahwa ini bangsa sabar banget, lu bisa injek dia, bisa seenak-enaknya sampai batas kesabarannya habis, meledaklah dia. Jadi amok. Amok. Itu terjadi berapa kali dalam sejarah Indonesia. Ya 98 kan amok. 98 kan amok. Jadi saya bilang, sing eling lah pemimpin, ngaca, jangan seenak-enakin. Ya, saya bilang Pak Jokowi ini kalau sampai jatuh, ya dia akan dibawa jatuh oleh Sri Mulyani yang bikin kebijakan gini-gini. Dia kan nggak ngerti-ngerti amat. Akhirnya jatuh karena kebijakan ekonominya merugikan rakyat. Paham. Jadi kalau Bu Rizal yang jadi Menko Perekonomian, kira-kira yang tadi itu yang Bu Rizal lakukan. Bang Karni, saya nggak berminat lagi jadi menteri-menterian, Bang Karni. Kita berminat jadi presiden supaya kita beresin ini semua. Baik, kemarin itu ada lagi yang ramai, yaitu soal apa namanya, jemaah haji yang dibatalkan berangkat. Sampai-sampai Bu Rizal ditantang oleh Ketua Komisi 6 ya, nggak salah, Yandri, yang atau 8, yang menantang untuk berdebat karena dia yakin apa yang Bu Rizal katakan itu salah, bahwa artinya uang jamaah itu sudah terpakai untuk infrastruktur dan pembatalan itu bukan karena pandemi atau bukan karena pemerintah Saudi, tapi karena pemerintah kita mungkin utangnya belum bayar atau tidak siap memberangkatkan. Itu dibatalkan sampai dua-duanya katanya siap untuk berdebat, tapi perdebatannya nggak terjadi, saya lihat. Ya, ada yang ngajak debat saya, anggota DPR. Saya sendiri aneh, DPR kok ngajakin debat masyarakat gitu lah. Harusnya ngajak debat pemerintah lah. Nah sekarang soal dana haji. Dana haji itu 120 triliunan lebih. 90 triliun sudah diinvestasikan dalam jangka panjang. Dalam bentuk produk syariah dan sukuk. Ya, istilahnya SBSN, surat berharga syariah negara. Itu masuknya kemana? Masuknya ya ke APBN. Ya, dan itu ada semua bukti video di mana Presiden Jokowi katakan ini kita bisa pakai kok buat infrastruktur. Ada video Wakil Presiden Ma'ruf katakan ini udah 35 triliun kok di dalam infrastruktur. Nah, Saudara Anggito, dia pernah jadi staf saya dulu, ya kan? Katakan aman-aman. Yang dia katakan aman itu secara normatif. Secara faktual aman apa enggak? Pertanyaannya, kemana ditaruh, diinvestasikan uang itu? Sebagian besar dipakai sukuk pemerintah. Buntutnya masuk memang ke infrastruktur. Jadi itu proyek jangka panjang. Nah, sementara kebutuhan haji ini lebih banyak jangka pendek dan menengah. Katakan aman apa? APBN-nya aja kagak aman. Apa buktinya nggak aman? Untuk bayar utang aja, bunga utang aja mesti ngutang. Bagaimana bisa bilang aman? Yang kedua, hampir semua proyek infrastruktur itu kebanyakan merugi. Kenapa? Karena sloppy planning, perencanaan yang ngasal.
Jokowi berkunjung kemana, dia bilang bangun nih jalan ini. Yes sir, dibangunin. Zaman dulu Indonesia dari zaman Soeharto, zaman kita, perencanaan itu betul-betul mateng, prospeknya kayak apa, returnnya kayak apa. Bukan berdasarkan daftar keinginan presiden. Presiden datang ke sini, oh bikinin airport bikin. Sehingga tidak aneh, banyak proyek infrastruktur merugi. Contohnya monorail yang di Palembang, itu ancur-ancuran. Kertajati, banyak lagi yang lain. Itu bukan merugi, mubazir. Bukan hanya mubazir, tapi duitnya kan udah habis. Ya kan? Nah yang ketiga, diinvestasikan produk syariah. Siapa yang ngeluarin produk syariah ini? Kebanyakan BUMN karya-karya. BUMN di dalam bidang infrastruktur. Bukan bank syariah yang... Ini tunggu dulu yang BUMN dulu. Misalnya PP, terbitin, sukuk, itu ada semua dokumen faktanya. Gue bingung gini-ginian aja dibantah. Kok pemerintah ini berani banget ya? Wong kita ada dokumennya semua, ada faktanya semua, kita belum keluarin aja. Nah, kebanyakan kan BUMN itu sebagian besar merugi atau untungnya kecil sekali. Rasio hutang dibandingkan modal dari semua BUMN di bidang infrastruktur itu udah di atas 4 kali. Itu kalau swasta udah bangkrut. Loh yang ngomong aman tadi siapa ya? Yang saya katakan ini aman secara faktual, bukan secara normatif. Nah yang ketiga, bank-bank syariah. Mohon maaf, juga sama, hampir semua itu bermasalah. Bang Muamalat, ingat kan? Iya, iya. Nah, ironisnya lagi, Wakil Presiden Ma'ruf jadi ketua Dewan Pengawas di 5 apa 7 Bank syariah. Bank Syariah. Mohon maaf Pak Kiai. Pak Kiai itu greedy amat sih. Udah jadi wapres, mau jadi pengawas. Dan semuanya merugi. Di mana tanggung jawab Pak Ma'ruf? Ya. Bang Karni, kalau kita main buka-bukaan ini, jangan bercanda sama Rizal Ramli dah. Ya, track record kita udah lama urusan begini sebelum ngomong, pasti ada datanya, ada analisanya, ada dokumennya. Ya, jadi kebanyakan tuh nggak aman. Nah, apa yang terjadi di kasus-kasus seperti Asabri Jiwasraya? Bahasa sederhananya, kalau pengusaha minjem di bank bunganya 15%, mesti ada jaminan, ada project feasibility study. Minjem ke perusahaan asuransi, itu bunganya bisa diatur 3%. Asal nyogok direksinya Asabri sama Jasa Raya. Waktu dia audit, lolos semua auditnya. Sampai nggak bisa bayar, kolaps, baru dilakukan investigasi audit, ternyata 40 lipatnya luar biasa. Sekarang, dana haji, walaupun syariah bagi hasil, tapi bunga rata-ratanya 7%. Itu sangat murah dibandingkan minjem di bank yang 14-15%. Iya, iya. Pada semangat nggak mereka buat dapetin dana haji? Pada semangat dong. Makanya saya bilang kalau mau bahas aman apa aman, kita lakukan audit investigasi. Saya minta kita adain pansus, baru kita buka semua ini. Nah, saya lihat dana cashnya. Dana cashnya, dana tunainya, dana haji loh, yang total nilainya hampir 120 triliun. Dana tunainya cuma 18 miliar. 18 miliar. Yes, tunai ya, cash. Yang lainnya itu dalam bentuk deposito. Nggak ketahuan, 6 bulan, 1 tahun. Tapi karena ini sumber bunga murah, pasti bank-bank minta supaya 1 tahun dong. Ya. Iya, iya. Nah, sekarang kebutuhan haji. Kalau normal, kita kirim haji itu sekitar 220 ribu orang setahun.
kali let's say 70 juta itu sekitar 15 triliun. Kalau kita mau ngirim haji, 3 bulan sebelumnya kita udah bayar down payment atau lengkap. Kayak ini bulan haji kan bulan Juli. Harusnya 2 bulan yang lalu, belum lebaran kita udah beres-beresin ini. Ya bayar buat transportasi, bayar buat ini, hotel, makanan. Yang saya katakan itu, kalau ada memang mau ngirimin haji, minimal udah bayar down payment dulu dong, kewajiban-kewajiban. Ini kan belum. Yang kedua, memang saya dengar Saudi Arabia itu hanya mengakui calon haji yang divaksin oleh 3 jenis vaksin, bukan Sinovac, Pfizer, atau dan lain-lain. Ya kerjain dong, siapin calon-calon haji ini, udah divaksin dulu, udah diisolasi dulu. Seandainya dapat kuotanya, ya berangkat. Malaysia kan dapat tambahan kuota. Sekitar 10.000. Ini lalu. Nah, kita lobby untuk dapat kuota kita nggak lakukan. Harusnya kan kirim menteri dong ke sana. Kalau perlu presiden turun ke sana. Yang kedua, kita bayar dong semua preliminary. Kalau di cancel atau apa kan bisa diatur balik uangnya. Ini kan gini-ginian kagak dikerjain. Tiba-tiba udah mutusin kita nggak naik haji. Nah, rakyat biasa. Saya ini dalam posisi sulit, Bang Karni. Ada gini, rakyat biasa WA saya, SMS saya, Pak Ramli tolong. Saya udah nabung 10 tahun lebih. Masa saya udah batal, saya udah latihan haji, munasik. Tolong Pak Ramli. Harusnya mereka mengeluhnya ke DPR dong. Tapi karena DPR-nya kerjanya udah kayak PNS, akhirnya ngadunya sama orang-orang kayak kita. Tolong Pak Ramli. Ya kan? Ibu saya nih terakhir nih, kalau dia nggak kasih ini dia bisa nggak ada. Tolong. Kita yang dimintain tolong, harusnya mereka datang ke DPR. Nah, maksud saya tadi itu diinvestasikan lewat sukuk ke APBN, lewat produk syariah ke BUMN, infrastruktur, diinvestasikan ke lembaga keuangan syariah yang juga bermasalah. Di ketiga jenis investasi ini rata-rata nggak aman. Karena apa? Karena itu tadi kebanyakan planning infrastruktur ini ngasal, sloppy. Orang Amerika bilang. Kenapa? Karena itu wishlistnya Jokowi aja. Jokowi kemana? Bangunin ini, bangunin itu. Duitnya kagak jelas. Ya tidak ada studi dulu. Tidak ada studi yang jelas. Nah yang ketiga, memang hubungan kita sama Saudi Arabia nggak bagus. Yang saya dengar loh, makanya silahkan cek sama yang lain. Ingat nggak waktu King Saud datang ke sini kan sebelumnya datang ke Malaysia. Iya. Dia invest berapa belas miliar dolar. Pemerintah Jokowi yakin King Saud datang ke sini akan invest lebih gede lah dari Malaysia. Makanya kan King Saud kehujanan aja payungnya Jokowi dikasih tuh, inget nggak? 5 menterinya disuruh nemenin ke Bali. Tapi dia pulang kagak ada investasi sama sekali. Alasannya sederhana, karena accounting, akuntabilitas, governance perusahaan di Malaysia jauh lebih bagus. Orang kagak hilang duitnya di situ. Di sini nggak ada jaminan. Ya, makanya saya bilang ini pemerintah suka kebalik-balik. Investor itu justru ingin governance yang bagus, akuntabilitas yang bagus. Pemerintah ini malah melemahkan KPK. Balik-balik kan? Nah, yang kedua kan, waktu itu kan ditekan, minta diusir dubes. Ingat nggak? Dubes Saudi Arabia di sini. Bilang, apalah, kadrun lah, apa gua nggak ngerti, aku nggak ngikutin. Tapi staf saya bilang ini, akhirnya Saudi Arabia nggak mau malu, ditarik sama dia dubesnya. Iya kan? Jadi istilahnya diplomatic relation sama Saudi itu udah sour, nggak bagus gitu lah. Tapi apapun masalahnya, kita kan umat negara Islam paling gede. Kalau presiden datang ke sana, lobby, bahkan menteri, lobby, biasanya masalah selesai kok.
Ya, tapi kalau lihat penjelasannya Bung Rizal tadi, seandainya pun kita dapat kuota, kayaknya kita memang nggak bisa memberangkatkan. Iya, gimana kan? Uang tinggal 18 miliar tadi. Oh, 8 miliar yang cash, yang tunai. Ada Iya, di bank, cuman di bank saya nggak tahu. Oh, Iya kan? Apakah itu deposito 3 bulan, 6 bulan, apa 1 tahun? iya, terus Kalau mau dicairkan pun deposito itu kan kena denda, kena penalti. kena penalti. Tidak hanya itu. Nah kan 3 bulan sebelumnya kita udah harus bayar-bayar dong. Ya, itu kita belum lakukan. Kita belum lakukan. Lobby kita belum lakukan. Ya, apalagi mau nambah kuota, mau masuk aja, Nah. belum vaksin. Yes, belum vaksin. Kalau vaksin Sinovac nggak diakui, ya Singapura aja saya dengar nggak ngakui juga. Iya. Memang standarnya Pfizer lah. Iya kan? Pfizer atau Moderna. Pemerintah kan katanya dana haji banyak duit. Iya kan? Masa hanya buat vaksin Pfizer aja kagak bisa bayar? Ya, tapi kan kita lebih percaya dulu beli Sinovac. No comment lah saya itu. Baik, Rizal. Yang terakhir, yang ramai juga soal Garuda. Ini menyedihkan lagi. Ini kan maskapai penerbangan yang selama ini kita bangga-banggakan kan. Carrier flag-nya Republik lah. Ya. Lah sekarang malah terancam likuidasi dengan utang yang begitu besar. Menurut Rizal, ini kenapa bisa terjadi begini? Apa gara-gara pandemi akibatnya penumpang jadi hilang? Atau ada salah-salah manajemen yang lebih besar? Karena utangnya itu bengkaknya luar biasa dibanding zaman sebelumnya. Yes. Bang Karni, saya itu pernah menyelamatkan Garuda Indonesia nyaris bangkrut tahun 2000. Karena punya kredit sama konsorsium Bank Eropa 1,8 miliar dolar, Garuda nggak bisa bayar. Konsorsium Bank Eropa di bawah pimpinan Bank Jerman ngancam kalau Garuda pesawatnya terbang keluar di Indonesia kita sita. Saya dengar ancaman gitu, dia salah ngancem. Menko-nya Rizal Ramli nggak bisa diancam. Saya kirimin message ke Jerman, silahkan sita pesawat Garuda. Karena kami akan ajukan kalian di bank di pengadilan di Frankfurt. Dan pasti kami menang. Kenapa? Pada saat kalian jual atau leasing pesawat zaman Soeharto, itu pada markup semua kok leasingnya 50%. Kalian finance markup itu, kalian terima bunga dari markup itu namanya odious debt, utang yang nggak benar gitu. Ada bukti-buktinya semua sederhana, agak pesawat berapa. Mereka ketakutan, Bang Barni, karena orang Barat kan paling takut pengadilan. Bukan aja itu, dituduh korupsi itu Iya. kiamat. Direksinya bisa ditangkap, masuk penjara, harga sahamnya pasti jatuh. Datanglah belasan bankir-bankir ini ke Jakarta, ya kan, rapi pakai jas dasi. Waktu saya Menko Gus Dur, style kita style Einstein, rambut saut-sautan, kita tahuan kardigan. Proletar lah. Iya kan. Dia bilang, Pak Ramli, kita nggak mau diajukan ke pengadilan, kita mau negosiasi. Saya bilang kalau tidak ada markup pembelian pesawat Garuda nggak ada masalah. Ini karena kalian finance markup, jadinya masalah. Jadi what can we do? Saya bilang kamu restructure supaya utangnya reasonable. Mereka bilang oke, kami setuju Dr. Ramli, tapi kita minta 100% garansi, yaitu 1,8 miliar dolar. Saya bilang kalau pemerintah Indonesia bisa garansi segitu banyak, I'm sorry, we don't need you.
I just call banker in Tokyo, in Hong Kong, we don't need you. Terserah deh kalau nggak mau, saya ngotot kita ajukan aja di Jerman. Ketakutan. Akhirnya bilang Dr. Ramli terserah Anda deh, yang penting ada token garansi. Garansi ECC. Ya udah saya sepakati $100 juta. Dari 1,8 itu garansi kan cuma 6%. Yang kedua saya nggak mau dari pemerintah Indonesia, dari Kementerian Keuangan. Takut default pemerintah Indonesia kena indirect lewat Mandiri. Akhirnya selesai itu, Garuda selamat. Nah sebulan sebelum saya diangkat jadi Menko Jokowi, tahun 2015, saya ketemu Pak Jokowi di istana. Dia tanya masalah apa nih bakal penting-penting. Mas, ini Garuda bakal bermasalah lagi. Mereka beli pesawat long haul, yaitu pesawat yang langsung bisa ke Amerika. Itu pasti ngerugi, Mas. Karena long haul itu pemainnya hanya Singapore Airlines sama Arab-Arab ini, Emirat, dan lain-lain. Singapore Airlines aja kalah sama Arab. Karena Arab kantongnya tebal. Harganya diturunin, solarnya disubsidi. Singapore Airlines aja rontok, apalagi kita. Tapi kita harus bisa jadi jagoan di Asia. Kita kalau lawan Japan Airlines, kita menang. Servisnya bagus, harganya murah. Lawan Qantas Australia, kita menang. Lawan Malaysia Airlines. Jadi harusnya strategi kita selama 10 tahun ini kita fokus jadi raja di Asia aja dulu. Kita pasti menang. Artinya kita nggak perlu pesawat yang long haul yang bisa terbang 36 jam, cukup di bawah 10 jam. Tapi, Mas, ini ada korupsinya nih pejabatnya. Dirut Garudanya main kan. Waktu itu belum ketahuan, belakangan diperiksa KPK, kena semua tuh. Ya, saya bilang, Mas, saya nggak mau masuk lagi jadi Menko Mas Jokowi, saya harus ngeberesin Garuda lagi. Sebelumnya harus diberesin dulu, kita batalin dulu pemilihan. Makanya waktu hari saya dilantik kan saya umumin 2 hal. Satu, supaya pembelian pesawat Garuda long haul dibatalin. Yang kedua, awas proyek listrik 35.000 watt. Pasti nanti merugi, masalah cukup 18.000 watt aja. Oh, saya dihabisin di media. Wah, Rizal Ramli so tahu bukan bidangnya, nggak ngerti apa-apa. Bisa-bisanya ngomong, ada tuh Wapres yang ngomong Rizal Ramli nggak ngerti apa-apa. Pak JK. Mohon maaf, yang nyelamatin PLN tahun 2000 namanya Rizal Ramli. Dari modalnya negatif 5 triliun, kita bisa naikin modalnya dengan revaluasi aset, ya kan, jadi 100 triliun lebih. Kalau nggak bangkrut tuh PLN. Garuda kita yang nyelamatin, PLN kita yang nyelamatin. Bisa-bisanya ya JK dan yang lain-lain mengatakan Rizal Ramli itu nggak ngerti apa-apa, sok tahu ngomong, ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Bener kan? Wah, saya dihantam di media. Walaupun sebetulnya Pak Jokowi udah tahu memang harus dibatalin. Tapi kan dia begitu kita batalin banget, dia mikir lagi, di lobby lagi kan. Nah, seperti itu semua ramalan kami terjadi. PLN ngeruginya ratusan triliun sampai hari ini, Garuda nyaris kolaps. Pertanyaannya bisa diselesaikan? Bisa. Saya cuma minta satu, saya mau selesaiin Garuda. Tapi ditukar dengan threshold pemilihan presiden 0%. Pemilihan gubernur. Kalau pemerintah setuju, itu kan win-win. Garuda gua selamatin, ya kan, demokrasi Indonesia lebih bagus. Karena siapa aja bisa jadi pemimpin, jadi gubernur, bupati tanpa nyewa partai. Kan mau jadi gubernur aja harus nyewa partai 100 sampai 300 miliar. Ya itu yang bikin hancur Republik. Itu yang bikin hancur Republik. Jadi saya tukar, ini gua kasih nih servis gratis, gua benerin Garuda. Tapi kita benerin dong demokrasi Indonesia. Kalau mau, gue kerjain. Kalau enggak, ya sorry. Dan tujuannya juga bukan untuk pribadi kan? Bukan pribadi, makanya. Jadi Rizal Ramli selalu cari jalan out of the box dalam menyelesaikan masalah. Dan cepat kita bisa selesaikan banyak hal. Ya, saya nawarin jasa gratis nih.
Gue kagak usah dibayar, kagak usah diangkat jadi komisaris. Gue beresin Garuda. Tapi threshold harus 0 supaya kita bisa ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang bersih dan aman. Setuju, Rizal. Saya kira cukup lengkap sore ini. Semua problem yang terjadi belakangan sudah kita bahas, kita perdebatkan, dan kita dan Bung Rizal Ramli menunjukkan solusinya. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Bung Rizal Ramli bermanfaat bukan hanya untuk Bung Rizal, tapi untuk bangsa dan negara. Akhirnya pemirsa, sampai ketemu kali Ilyas Club yang akan datang.